Dan kami akan lanjutkan dialog masih bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD Menko Polhukam bahwa Pemprov Jawa Tengah akan berdialog dengan warga, terutama yang menolak ini tentunya. Kapan rencananya dialog ini akan dilakukan, Pak Ganjar? Dialognya sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, jadi kita masih akan melanjutkan. Bukan akan dimulai dari nol, tapi beberapa waktu lalu sudah, seperti termasuk tadi yang saya ceritakan dengan melibatkan Komnas HAM begitu. Jadi kita akan terus melakukan pendekatan untuk bicara kepada kawan-kawan yang ada di sana, sehingga kita bisa memberikan data, memberikan fakta, ya, termasuk bagaimana kita bisa mencari sepakat dengan warga begitu. Termasuk puluhan warga yang sebelumnya diamankan, apakah akan diajak untuk kembali berdialog, Pak? Iya, perlu teman-teman dari iNews mesti tahu ya. Tadi yang diamankan bukan semua warga pemilik lahan loh ya. Ada yang aktivis. Maka kita akan bicara dengan mereka yang pemilik lahan agar kita bisa langsung mengerti apa yang dimaui dan kita bisa memahami apa yang kemudian nanti bisa kita sepakati begitu. Benarkah Pak bahwa kemudian ada anak di bawah umur yang ikut diamankan dalam pengukuran tanah kemarin? Itulah yang saya kaget ya. Mengerikan juga kalau berita hoaxnya itu terjadi ya. Dan saya sudah melihat dari IG yang ada dan tadi saya juga diklarifikasi dan saya pastikan tidak. Baik, dan kami juga sudah terhubung dengan Tuson Dwi Haryanto dari LBH Pradiwates. Selamat sore Pak Tuson. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Ganjar. Baik, Pak Tuson saya ingin tanyakan dulu bagaimana kondisi 67 warga yang sebelumnya sempat diamankan dan informasinya sudah dipulangkan saat ini. Ya, terima kasih Mbak. Ini saya juga barusan pulang dari Polres Wates, dari Polres Purworejo habis mendampingi 67 warga tadi. Ada yang menarik ya Pak, saya tak menanggapi Pak Ganjar dulu ya, terkait dengan anak-anak tadi. Saya dari semalam itu di Polres Purworejo, itu ada anak 7 di bawah umur yang ikut diamankan. Itu. Dan yang lainnya dewasa, 90% itu adalah warga Wadas. Yang pada intinya yang diamankan dari kemarin sampai siang tadi baru dipulangkan. Begitu. Bagaimana kondisi warga yang diamankan sejauh ini, Pak Tuson? Apakah semuanya dalam kondisi baik-baik saja? Ya, kondisi mereka baik-baik saja. Hanya sedikit sedikit mereka kurang dapat nutrisi lah. Baik. Hari semalam itu mereka ya untuk makan aja susah gitu loh. Baik Pak Tuson, ini karena Pak Ganjar waktunya sangat terbatas, mungkin dari Pak Tuson ada yang ingin disampaikan langsung kepada Pak Ganjar untuk bisa langsung dijawab nanti. Oh ya, terima kasih Pak Ganjar. Monggo lah kita diskusinya di Wadas, tapi di daerah warga yang menolak. Pada khususnya warga Wadas itu tidak menolak bendungan, akan tetapi warga Wadas menolak terkait dengan penambangan batuan andesit. Baik. Biar masyarakat secara umum juga tahu begitu loh. Baik, silakan Pak Ganjar, ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, dan betul yang disampaikan Mas Tuson, maka saya mensosialisasikan terus-menerus bahwa tidak semua masyarakat menolak. Yang menolak bendungan, ya termasuk menolak kawasan yang akan diambil query-nya. Kan gitu ya Mas Tuson ya. Sehingga saya harus fair, maka yang fairness-nya itu kenapa kami kemarin waktu meminta tolong dari Komnas HAM itu mengundang 2 pihak. Maka mungkin Mas Tuson juga bisa membantu kawan-kawan yang menolak untuk juga bisa hadir, berdiskusi. Kalau soal tempatnya silakan saja. Soal tempatnya dimanapun menurut saya itu bisa dilakukan. Jadi saya membuka itu lebar-lebar. Maka kenapa kemarin saya minta Komnas HAM itu kan, kalau Komnas HAM kan institusinya netral, lebih terpercaya dalam konteks memediasi ini. Sehingga
kemarin waktu dan tempat pun yang menentukan Komnas. Ya sayangnya Mas Tuson kemarin belum sempat hadir ya, yang kontra ya. Mungkin besok kita bisa ketemu lagi agar kita bisa berembuk untuk bisa hadir gitu. Baik, kami akan tunggu tentunya dialog ini. Terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Saya kembali ke Mas Tuson. Mas Tuson, tadi disebutkan oleh Pak Ganjar tidak semuanya menolak. Ada warga yang sudah setuju. Lalu apa sebenarnya alasan utama dari warga yang masih menolak rencana pertambangan ini? Begini Mbak, terkait dengan kenapa kok warga itu menolak, karena sumber penghidupan dan kelestarian alam itu yang mereka jaga. Kenapa masyarakat itu memiliki rasa untuk ya kita harus mempertahankan alam Wadas, karena alam Wadas ini adalah alam yang sebenarnya untuk objek wisata banyak di situ, dan penambangan itu nggak harus di Wadas. Silahkan mau melakukan penambangan dimanapun, tapi jangan di Wadas, karena alam Wadas adalah alam yang indah. Baik, namun disebutkan bahwa sudah ada lebih dari 300 pemilik lahan yang menyetujui rencana penambangan ini, Mas Tuson. Apa yang menyebabkan ada perbedaan pandangan ini? Nah, itu mungkin 300 itu tadi akumulasi dari warga yang di tapal bendungan, bukan di desa Wadas. Wadas itu terdiri satu desa dan beberapa dusun. Gitu. Nah, warga yang dimaksud oleh Pak Gubernur tadi, Pak Ganjar, mungkin itu adalah warga di bendungan, tapi bukan warga Wadas. Bisa saya sampaikan kepada masyarakat umum, warga Wadas 80% itu menolak terkait dengan penambangan andesit yang akan dilakukan di Wadas. Baik, Mas Tuson, terakhir yang ingin saya pertegas kembali, artinya apakah dengan nantinya ada dialog lanjutan dengan Pemprov Jawa Tengah, adakah syarat yang diminta warga untuk bisa menyetujui penambangan ini, atau warga akan tetap konsisten melawan penambangan? Yang diminta oleh warga hanya satu, enggak, penambangan jangan dilakukan di Wadas. Baik, artinya apapun syarat, apapun uang ganti rugi yang diberikan, warga akan tetap konsisten menolak rencana penambangan ini? Konsisten kita tetap menolak. Baik. Saya sebagai Direktur LPBH Pradiwates, saya konsisten mendukung penolakan warga itu. Baik, kami akan tunggu dialog lebih lanjut dari kasus ini. Terima kasih Mas Tuson Dwi Haryanto dari PBH Pradiwates sudah bergabung bersama kami.